Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, bacakan untuk kita semua, saya memberi judul yaitu tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan yang berkata, kacang lupa dengan kulitnya. Ungkapan ini menunjukkan tentang seseorang yang melupakan asal-usulnya atau sejarah histori latar belakang kehidupannya. Hal itulah yang dijalani oleh Baesa, Raja Israel sebenarnya. Dia adalah rakyat biasa yang diangkat oleh Allah menjadi raja. Tetapi dia tidak membalas perbuatan Allah itu dengan hidup yang mempermuliakan dia. Sebaliknya, apa yang telah dilakukan oleh Baesa justru menjadi sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari kisah tentang Baesa. Yang pertama, ia memberontak kepada Tuhan. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. 1 Raja-Raja 16 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukannya meneladani Allah yang penuh dengan belas kasihan dan yang telah meninggikan dia, Baesa justru mencontoh kejahatan raja pendahulunya, sehingga dia telah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara, dimanapun posisi yang kita tempati, yang diizinkan oleh Tuhan hari ini, kita ada pada posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis dalam kancah karir kita masing-masing, entahkah dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, dalam birokrasi, ataukah juga dalam dunia pelayanan. Ingatlah supaya jangan sampai kita menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan posisi yang kita punya dan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan satu kejahatan. Itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan itu berarti kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu kita sedang menampilkan sebuah gaya hidup yang tidak tahu berterima kasih
akan anugerah, kesempatan, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya ketika Dia memberi kepercayaan kepada kita untuk ada pada jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan politis, jabatan-jabatan spiritual, marilah kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena itu jagalah dengan baik supaya jabatan yang kita peroleh dari Tuhan kita gunakan untuk membawa kemaslahatan, membawa kesejahteraan, kesejukan, kedamaian bagi orang-orang yang kita layani, yang kita pimpin. Baesa merupakan contoh yang buruk, yang tidak tahu berterima kasih ketika Tuhan mengangkat dia menjadi Raja Israel. Justru dia tidak bersyukur kepada Tuhan, malah dia melakukan dosa, dan akhirnya Israel yang dipimpinnya juga terjerumus ke dalam dosa yang dilakukan oleh Baesa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melakukan satu tindak kriminal, pembunuhan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Bapak Ibu Saudara, Baesa naik takhta dengan cara pertumpahan darah. Dia membunuh pendahulunya beserta seluruh keluarganya. Baesa memakai jalan pintas untuk sampai kepada apa yang diinginkannya. Dan memang dia sampai kepada apa yang diimpikannya itu. Tetapi kemudian menjadi lawan Allah dalam ayat yang ke-7. Baesa menuai apa yang dia tabur. Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin mendapatkan jabatan, posisi yang tinggi, janganlah kita melakukan kecurangan. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan kriminal yang menghabisi orang lain, menyingkirkan orang lain, supaya kita ada pada posisi atau jabatan tertentu. Tuhan tidak menginginkannya. Itu merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menginginkan jabatan publik, jabatan politis, jabatan birokrasi, jabatan dalam pelayanan, marilah kita melakukannya dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengangkat kita dan memposisikan kita, menempatkan kita pada jabatan-jabatan yang Tuhan inginkan kita ada di sana. Janganlah kita menginginkan sebuah jabatan lalu melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan berdosa, tindakan-tindakan yang jahat, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Baesa merupakan contoh leader atau pemimpin, raja yang melakukan satu kejahatan, satu dosa yang menjijikkan bagi Tuhan, dan itu juga berpengaruh kepada kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, berada di jalan Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah kami diberkati, diteguhkan, dikuatkan, dan kami dimotivasi untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.